mungkin sudah biasa gitu ya. Tapi pemaparan yang nanti saya berikan itu saya sepenuhnya mengambil dari bukunya Donald Dweck bukan Donald. Jadi karena di situ ada buku itu yang menyatakan desain kriteria. Sedangkan buku yang lain itu tidak membahas sih desain yang dimaksud dengan desain kriteria sama Donald Dweck, tetapi istilahnya berbeda. Hanya di buku itu dinyatakan itu performance requirement-nya itu disebut dengan desain kriteria. Nah, karena kemudian perusahaan arsitektur, prodi arsitektur menggunakan itu sebagai salah satu prasyarat dalam penyusunan program, lalu saya menggunakan juga buku itu sebagai sumber untuk hari ini. Jadi kalau Anda mau baca bukunya, nanti saya kirim sehingga kemudian pemaparan itu atau pemahaman kita bisa sama. Nah, minggu terakhir nih saya cuma membuat buku itu saja, apa sih maksudnya desain kriteria gitu ya. Itu saya sudah sharing kan. Nah, nanti kalau Anda ingin bukunya, silakan saya di WA, nanti saya kirim soft copy-nya, kemudian Anda silakan baca. Mungkin saja apa yang saya baca, kemudian apa yang Anda baca, sedikit berbeda atau interpretasinya berbeda, tapi itu kan tidak masalah. Seperti itu. Nah, kemudian di Dweck itu mengatakan bahwa bukan mengatakan, di buku itu tidak jelas dia apakah menganut desain proses yang segregated atau integrated, itu tidak jelas. Kalau Anda baca bukunya Pena, Anda baca bukunya Palmer, semua urusannya dengan programming, Anda baca bukunya White misalnya, itu dia dengan jelas statementnya bahwa dia itu adalah segregated. Segregated itu artinya desain proses yang memilah antara pre-design itu program, penyiapan program uang, dan designing, jadi dipisah dengan jelas. Kalau integrated itu berarti itu tidak dipilah. Anda boleh memulainya dari mana saja. Anda boleh memulainya dari designing dulu, kemudian baru checking ke program, boleh. Kalau segregated itu pasti mulainya dari program dulu. Program itu berarti menyiapkan semua informasi tentang apa saja berkaitan dengan proyek yang akan kita rancang. Itu segregated, pisah dia. Nah, kan kalau di prodi arsitektur Udayana kan menganut paham segregated, karena Anda disuruh membuat program dulu, kemudian baru designing. Biasanya integrated ini dilakukan oleh arsitek yang sudah profesional. Jadi dia nggak bikin dulu program uang, walaupun mungkin di dalam otaknya sudah ada program uang gitu. Dia langsung designing. Nah, bedanya adalah kalau dia program uang, dia akan analisis. Kalau dia konsep rancangan, dia sintesis. Jadi kalau sintesis itu adalah konsep rancangan. Nah, Dweck ini tidak jelas dia apakah dia menganut paham integrated atau segregated. Itu masalahnya. Sehingga kemudian pada saat saya membacanya, kadang-kadang terasa dia segregated, kadang-kadang juga dia melewati hal itu. Gitu. Nah, ini dia introduction-nya. Jadi kalau Dweck mengatakan good architecture is functional, meaningful and beautiful, artinya
Ini mungkin dia turunkan dari Vitruvius ya, Firmitas, Venustas, dan Utilitas, bahwa sebuah arsitektur yang baik itu dia harus fungsional, harus bermakna, kemudian harus juga indah. Kalau Vitruvius mengatakan harus kuat, harus fungsional, dan harus indah, Venustas. Jadi seperti itu dia. Nah, kesalahan yang sering terjadi itu oleh Dweck, ini saya ambil dari Dweck juga, bahwa sering terjadi pada tahap programming itu adalah building organization, circulation pattern, description of the user group, ease of access, kemudahan untuk akses, kemudian ada major relationship pattern. Jadi dia menganggap bahwa banyak kesalahan terjadi pada organisasi bangunan, pada pola sirkulasinya, pada pemilahan kelompok-kelompok pengguna, accessibility, kemudian yang lain-lain, hubungan yang lain. Nah, dia menganggap begitu. Nah, tadi saya mengatakan apa itu segregated, apa itu integrated. Dia di sini dia seperti ini. Kalau dia segregated, terpisah, jadi ada tahapan pre-design. Itu terpisah. Kemudian dilanjutkan dengan schematic, design development, construction sampai POE, post evaluation, post occupancy evaluation. Ini berarti ada pemilahan, setiap tahapan itu ada pemilahan, sehingga kemudian mungkin juga pihak-pihak yang terlibat di dalamnya beda-beda. Nah, kalau dia integrated, jadi analisis, sintesis, evaluasi itu dilakukan berkali-kali, dilakukan secara sirkular gitu. Sekarang saya analisis, saya sintesis, saya evaluasi lagi, kemudian lagi analisis, saya evaluasi lagi, sintesis lagi, seperti itu deh. Ini Anda bisa temukan di bukunya Sisel, John Sisel. Jadi dia mengatakan, jadi Anda bisa memulainya dari mana saja. Apakah saya memulainya dari sintesis dulu, dari evaluasi dulu, dari kemudian baru analisis, boleh. Tapi kalau dia segregated, kita pasti mulainya dari pre-design dulu, programming dulu. Baru mulai menggambar. Nah, ini yang sirkular, tapi yang linear seperti ini. Begitu. Nah, apa yang dimaksud dengan desain kriteria? Desain kriteria itu adalah performance requirement. Ini menurut punya Dweck ya. Nah, performance requirement itu apa? Performance requirement adalah statement yang bisa diukur of measurable function that design must live up in order to goal yang akan dicapai. Jadi performance requirement itu adalah pernyataan yang bisa diukur di mana desain itu harus dikerjakan untuk mencapai tujuan. Itu. Jadi performance requirement is called many other name. Jadi disebut oleh dia disebut dengan desain kriteria. Sehingga desain kriteria itu apa? Desain kriteria itu adalah performance requirement. Oke, sampai di situ dipahami saja dulu. Nah, diagram ini sering digunakan oleh mahasiswa di mana-mana. Jadi ini adalah diagram untuk kalau Anda menggunakan issue based design. Artinya Anda menggunakan desain proses yang berbasis isu. Itu. Jadi dia mengatakan ada fakta, ada isu, ada values, ada goal, ada performance requirement, kemudian ada konsep. Nah, ini jalannya kan linear nih.
Kemudian di tempat lain dia juga mengeluarkan diagram seperti ini. Ada mission, ada goal, ada performance requirement, kemudian ada konsep. Jadi seperti ini dia. Apa sih sebenarnya ini? Jadi yang seperti saya katakan tadi, apa itu desain kriteria? Desain kriteria itu adalah performance requirement. Jadi kebutuhan performansi. Ini menurut Dweck. Nah, kembali ke sini. Performance requirement called by other name as well as, kalau pena mengatakannya statement of the problem statement, kemudian yang lain menyatakan desain kriteria. Apa itu performance requirement? Is a statement of measurable function. Jadi yang sesuatu yang bisa diukur untuk mencapai tujuan desain. The goals to be reached. Seperti itu. Diagramnya seperti ini. Diagramnya seperti ini. Ada fakta ini adalah data itu apa? Data itu misalnya data site, iklim, jumlah penduduk, pengguna, apalagi itu. Kemudian ada isu ini adalah hal esensial yang dianggap penting dalam proyek tersebut. Isu itu apa? Sesuatu yang esensial, sesuatu yang dianggap penting dalam sebuah proyek. Kemudian value itu apa? Value ini adalah filter. Value ini adalah filter. Filter siapa yang membuat filter? Value itu adalah filter dari klien. Misalnya bisa aja kliennya bilang, duit saya cuma 100 miliar. Nah, itu jadi filter dia. Atau saya mau gayanya seperti ini, style bangunannya seperti ini, dia filter. Siapa lagi yang bisa mengeluarkan filter? Bisa juga arsiteknya. Jadi value itu seperti itu. Kemudian goals. Goals tujuan yang ingin dicapai. Jadi nanti kita jelaskan lebih detail. Kemudian performance requirement adalah desain kriteria. Jadi performansi. Kemudian ada konsep. Nah, apa sih sebenarnya bedanya? Jadi kalau Anda menggunakan dalam program itu yang kemarin Anda kerjakan itu ada analisis fungsional, ada analisis performansi, ada analisis arsitektural, analisis program fungsional, program performansi, program arsitektural. Nah, program performansi itu adalah performance requirement menurut saya loh. Setelah saya baca pena juga, saya baca Palmer juga, saya baca Dweck juga. Jadi yang dimaksud dengan performance requirement itu adalah program performansi. Hanya saja pendekatannya berbeda. Kalau Dweck dia melakukan pendekatan dari isu. Kemudian dia menentukan goals, kemudian dia tentukan kriteria. Sedangkan Palmer menentukan program performansi itu per ruang. Misalnya kamu kan sudah bikin ruangnya. Dari analisis fungsional, program fungsional, ada ruang A, ruang B, ruang C, ruang D, ruang E gitu. Setelah itu kemudian Anda tentukan performansinya, ruang A performansinya seperti apa, ruang B seperti apa, ruang C seperti apa. Itu adalah pendekatan yang dibuat oleh Palmer, Mickey Palmer, jadi programming facilities. Sedangkan Dweck dia mengatakan performance requirement. Sebenarnya Anda sudah bikin, tetapi karena tugas itu Anda harus bikin desain kriteria, ya Anda harus bikin lagi. Gitu. Nah, dari performance requirement kemudian akan melahirkan konsep. Apakah konsep ini sama dengan konsep rancangan? Nah, itu saya tidak tahu. Tapi setelah saya baca, sepertinya sama, tapi juga sepertinya tidak sama gitu. Karena dia kan di sini linear dia. Jadi ada isu, ada value, ada goals, ada performance. Di sini juga linear, ada mission, ada goals, ada performance requirement, ada konsep. Dia linear, tidak ada sintesis di sini. Kenapa harus ngomongin program lagi? Bukan programnya sudah selesai. Ya, itu dia. Saya juga tidak tahu. Karena kalau saya baca Dweck,
desain kriteria itu adalah bagian dari program keuangan, bukan sintesis. Jadi bukan belum sampai di sini, belum sampai di schematic design. Dia baru masih di sini, itu seperti itu dia. Nah, isu ini kan pertama harus isu dulu. Kalau data kan kita sudah pasti tahu ya, data itu tentang iklim dan sebagainya. Oke. Pertama yang dibahas adalah isu. Isu itu apa? Dia mengatakan setiap building type also require different design responses. Saya kasih definisinya. Isu defined as an area concern that demand a design response. Jadi isu adalah concern atau perhatian kita terhadap sesuatu yang membutuhkan respon desain. Jadi seperti itu dia. Jadi apa yang dimaksud dengan isu? Isu adalah perhatian kita pada hal-hal yang nanti membutuhkan respon desain. Yang berpengaruh pada desain. Performance requirement in order to design goal to be realized, the building must function in a way that promote a level of excellence desired. Jadi ini adalah tujuan yang ingin dicapai kalau Anda ingin bangunan itu mau seperti apa gitu. Jadi seperti itu ya. Nah itu kan ini isu adalah apa yang menjadi perhatian Anda. Hasilnya desain performance requirement itu disebut dengan statement of the problem, kemudian bisa juga disebut desain kriteria. Begitu. Seperti itu dia. Oke, mudah-mudahan paham sampai di situ. Saya tidak terlalu yakin Anda paham. Nah, an isu itu apa? Isu are used yang mean any matter, any concern, any question, any topic of conversation. Jadi pertanyaan, perhatian, masalah yang membutuhkan respon desain, a design respon. Jadi statement yang Anda buat dalam isu itu, jadi nanti kalau Anda buat sebuah desain kriteria, Anda tentukan dulu isunya, kemudian Anda tentukan goals-nya, Anda tentukan isunya, filternya anggaplah Anda sebagai filter, value itu adalah filter, Anda sebagai filter. Goals-nya apa, kemudian performance kriterianya apa, performance requirement-nya apa, itu yang disebut dengan desain kriteria. Jadi an issue are used here means any matter, ada masalah apa, any concern, ada perhatian, any question, any topic. Nah, yang isu itu bisa membuat project itu berbeda atau require designer take action and make decision. Jadi yang dibutuhkan oleh arsitek untuk membuat desain dan memutuskan sesuatu. Jadi ada keputusan desain di sini. Jadi kalau desain kriteria itu atau isu yang Anda tentukan itu adalah yang membutuhkan desain respon. Jadi berpengaruh pada desain atau Anda memutuskan desain, keputusan desain. In architecture, some of issue are, jadi dalam arsitektur, isu itu bisa sirkulasi, safety, territoriality, privacy, generic image, dan energy use, flexibility, visibility, dan sebagainya. Jadi ini yang dimaksud dengan isu. Nah, di bukunya juga dia buat tabel. Apa yang masuk dalam isu checklist, audibility, sirkulasi, comfort, convenience, durability, ekonomi, energi, semua. Visibility, resource, safety. Jadi ini termasuk isu-isu yang dia buat si Trueck ini. Kemudian isu apa yang Anda pilih?
sangat tergantung dari judul proyeknya. Judul proyeknya itu lebih ke arah mana? Misalnya judul proyek kita kan Taman Budaya. Concern yang paling penting di Taman Budaya itu apa? Apakah sirkulasi, apakah safety, apakah rekreasi, misalnya apakah interaksi. Nah, isu itu Anda pilih. Anda pilih, saya mau sirkulasi, saya mau privacy, saya mau misalnya legibility, saya mau apa gitu. Nah, dipilih, disesuaikan dengan concern Anda sesuai dengan judul proyeknya. Jadi seperti itu dia isunya. Jadi dipilih isunya apa. Kemudian fakta. Di depan ini kan ada fakta sebelum isu, tetapi saya tidak tahu fakta itu keluar di chapter berikutnya. Nah, apa yang dimaksud dengan fakta? Fakta itu adalah data. Data itu apa? Kalau Anda bilang itu fakta itu adalah informasi yang memang given. Kadang-kadang tidak bisa kita rubah. Misalnya climate, iklim, site, itu kan sudah given kalau proyek real ya. Regulasi, building code, zoning, dan sebagainya. Site condition, geologi, ini kan semua adalah kondisi fisik yang harus kita terima. Kemudian traffic level. Kemudian dia juga mengatakan data itu, fakta itu adalah pengguna, user, activities, dan sebagainya. Ini semua adalah hal-hal yang berkaitan dengan data. Di sini ada juga konteks cultural, demografi, ekonomi, etika, etnik, dan sebagainya. Nah, faktanya seperti itu. Kemudian, ini kan kita sudah sampai di situ. Fakta sudah. Isu itu apa? Isu any matter, any question, any topic yang menurut Anda menjadi salah satu hal yang penting dari proyek itu. Apakah sirkulasi, apakah interaksi, apakah legibility, apakah safety, privacy, terserah. Anda pilih isunya. Kemudian dari isu itu Anda tentukan goals-nya. Saya mau apa? Saya mau sirkulasinya lancar gitu misalnya. Isu saya adalah sirkulasi. Kemudian dari values Anda sebagai filter, saya mau sirkulasinya lancar, tidak banyak cross. Berarti apa di performance requirement? Apa yang dibutuhkan? Nah, itu dia. Isunya itu adalah privacy. Tujuannya bagaimana? Tidak banyak orang yang melihat saya beraktivitas di rumah, di bangunan itu. Berarti isunya adalah privacy. Goals-nya aktivitas yang saya lakukan dalam ruangan itu tidak bisa banyak dilihat. Bagaimana performance requirement? Apa yang harus, apakah saya misalnya temboknya harus tinggi gitu kan? Apakah misalnya bangunan itu sangat tertutup ataukah macam-macam. Nah, jadi yang membutuhkan design response. Jadi nanti kan Bapak ngerti pada desain responnya. Sirkulasi juga misalnya gitu. Saya maunya isu yang saya bahas di sini adalah sirkulasi. Goals-nya apa? Sirkulasinya harus lancar, smooth. Bagaimana performance kriterianya? Berarti bangunan sonasinya harus dibuat benar-benar seperti apa supaya tidak banyak cross. Kemudian harus dipilah misalnya sirkulasi untuk mobil dan pejalan kaki. Harus dipilah juga yang berjalan kaki untuk difabel dan tidak difabel. Nah, itu kan semua berkaitan dengan sirkulasi dan itu membutuhkan respon desain. Nah, itu dia desain kriteria. Nanti konsepnya, ntar kita belajar konsep, kita baru sampai di sini. Jadi value itu adalah filter oleh user, filter oleh klien, filter oleh desainer, arsiteknya untuk menciptakan goals. Karena kan saya maunya bangunan saya indah gitu,
tapi duitnya terbatas. Nah, itu bisa menjadi salah satu filter. Berarti goalnya indahnya dengan duit 100 juta, indahnya dengan duit 1 miliar kan berbeda. Itu misalnya. Atau bisa juga value itu waktu, time. Saya maunya bisa nggak saya kemarin itu baru ditelepon oleh seseorang, orang rektorat, bisa nggak Ibu menyiapkan desain asrama mahasiswa Universitas Udayana di Bukit? Ya Pak, kapan selesainya? Sebelum tanggal 10 Oktober katanya. Itu kan rasanya itu mission impossible ya. Sekarang ini sudah akhir September dan dia minta 10 Oktober. Saya bilang gitu karena yang nelpon kan para bos, saya bilang saja. Jadi waktu juga bisa membuat goals-nya seperti apa gitu. Sehingga saya bilang oke, nanti saya bikin sketsa kasar. Oke, gitu. Jadi yang maksud dengan value di sini itu adalah filter yang mempengaruhi goals. Misalnya user. Usernya seperti kasus tadi disuruh merencanakan sebuah asrama mahasiswa. Saya tanya, untuk berapa mahasiswa Pak? Untuk 7.000 sampai 7.500 mahasiswa. Itu kan juga bisa filter. Itu yang membuat goals kita berbeda gitu. Jadi ada filter dari user, client, designer. Membuat goals itu berbeda. Goal itu apa? Concise statement. Sebuah statement yang merupakan janji dari arsiteknya kepada klien. Saya mau buatkan apa ya? About the quality of design in relationship to particular issue. Jadi pada isu tertentu, apa janji arsitek untuk kliennya? Ya Pak, saya akan buatkan sebuah taman budaya yang rekreatif gitu misalnya. Goalsnya itu. Buatlah taman budaya yang rekreatif. Ya berarti goal adalah statement yang merupakan janji dari arsiteknya. Oke, tinggal nanti kita cek goalsnya itu tercapai apa enggak. Saya mau membuat taman budaya yang rekreatif. Berarti isunya apa? Isunya adalah rekreatif. Bagaimana performance requirement-nya? Nah, bagaimana caranya membuat sesuatu yang rekreatif? Harus menggunakan gitu misalnya garis yang dinamis, bukan garis susah, bentuk yang dinamis itu misalnya. Berarti isunya rekreatif, goalnya adalah membuat taman budaya yang rekreatif, kemudian performance requirement-nya menggunakan bentuk yang dinamis. Bentuk yang dinamis apa? Bentuk dinamis apa? Adek bagus. Menurut Anda bentuk dinamis apa? Apresiano Rosiswoyo. Apa yang kira-kira menurut Anda apa itu bentuk yang dinamis? Apresian. Ya. Iya Bu. Ya. Yang dinamis. Apa ya? Nggak kedengeran loh. Iya Bu, menurut saya itu kayak bentuk yang berubah-berubah. Bentuknya berubah-berubah. Asal bentuk bangunan berubah-berubah, gimana cara berubah-ubah? Oke, berikutnya. Di bawahnya Anak Agung Ngurah Bayu Putra. Apa itu bentuk yang dinamis?
bentuk dinamis itu bentuk yang terus tumbuh dan mengikuti perkembangan, Bu. Menurut saya, Bu. Bentuknya tumbuh. Eh, Oh, bentuknya mengikuti perkembangan itu perkembangan zaman mungkin. perkembangan zaman. Oke. Satu lagi. Made Dwika. Apa itu bentuk yang dinamis? Menurut saya bentuk yang dinamis itu yang tidak kaku, kayak bentuk Tidak kaku. lingkaran, melekuk gitu, lengkungan gitu. Ya. Seperti itu. Ya, terima kasih Dwika. Jawaban yang benar adalah jawaban dari Made Dwika. Bentuk yang dinamis adalah bentuk yang lebih banyak menggunakan garis lengkung atau persegi banyak. Bentuk yang tidak dinamis, statis itu adalah segi empat. Segi empat itu adalah contoh referensi atau ekspresi dari kestabilan. Sangat stabil dia, nah itu segi empat tuh. Tapi kalau Anda mau yang tidak stabil, saya mau dinamis, jangan pilih yang segi empat. Apakah segi 8, apakah elips, apakah lingkaran, apakah, nah itu dia bentuknya dinamis. Nah, saya kembali lagi ke situ. Nah, kan seperti itu dia. Nah, bentuk dinamis adalah banyak menggunakan garis lengkung gitu, atau diagonal. Kalau segi empat dia pasti simbol dari kestabilan. Rektangular itu sangat stabil. Sehingga kalau misalnya kemudian Anda membuat sebuah taman budaya yang rekreatif menurut Anda, jangan pilih bentuk segi empat gitu. Itu adalah representasi dari stabil, sangat formal, sangat stabil. Nah, itu dia. Jadi lagi ke sini. Jadi isunya kita sudah tahu, goalsnya kita sudah tahu, performance requirement-nya kita sudah tahu, konsepnya seperti apa. Nah, setelah itu baru kemudian kita melahirkan konsep. Nah, konsep itu tentu harus diterjemahkan ke dalam bentuk grafis. Jadi bentuk grafis dia. Bentuk ini kan performance requirement-nya banyak menggunakan garis lengkung atau diagonal. Ini kan masih bahasa verbal. Nah, konsep itu harus diterjemahkan, performance requirement harus diterjemahkan ke dalam bahasa grafis. Gitu. Seperti itu dia. Nah, kan sudah selesai nih, sudah sampai di sini. Sudah sampai di sini. Jadi ada isu, data ini, fakta ini kita boleh abaikan, itu data. Tentukan isunya, kemudian Anda menjadi filter sebagai filter arsitek, tujuannya apa, performance requirement-nya apa, kemudian konsepnya apa. Kalau di sini, kalau yang diagram di sini sebenarnya sama. Isunya dihilangkan, isu, kemudian ada misi, mission itu kayak misi itu kalau dibilang sama Druag itu misi itu adalah meta goals, goals yang lebih abstrak. Goals-nya apa, kemudian performance requirement-nya apa, kemudian konsepnya apa. Seperti itu dia. Ini yang disebut dengan desain kriteria. Jadi kalau kita menggunakan desain kriteria sesungguhnya kita itu 2 kali kerja. Karena kita sudah melakukan program performansi, kita sudah membuat program performansi. Ini misalnya apakah kemudian Anda mengatakan, oh isu yang saya mau bahas itu adalah konfort, atau isu yang saya mau bahas itu adalah ekonomi, isu yang saya mau bahas misalnya flexibility, oke. Nah itu akan berpengaruh kepada desain Anda. Apakah sebuah proyek itu hanya memiliki satu isu saja? Tidak. Dia memiliki banyak isu. Jadi setiap proyek memiliki banyak isu. Gitu. Ya. Karena banyak isu berarti goals-nya juga banyak. Gitu.
Jadi goals-nya juga banyak, sehingga juga tidak hanya satu. Kalau saya maunya sirkulasinya lancar, ruang-ruangnya fleksibel, misalnya gitu isunya saya flexibility. Kemudian apalagi biayanya berapa, ekonomi misalnya, kemudian kenyamanan, komfort atau apa saja, keselamatan misalnya safety, macam-macam. Jadi isu yang mau dibahas itu macam-macam. Kemudian kita sudah sampai di goals. Goals. Tadi value sudah goals. Goals itu jangan menggunakan kata-kata yang bisa diinterpretasikan berbeda. A goal should be applied word that open to a very wide range of interpretation. Jadi jangan menggunakan kata-kata yang masih bisa diinterpretasi. Tuh. Ini dia bilang misalnya, saya mau bangunannya nice gitu, nice, pleasant, comfortable, appropriate, homey. Nah ini dianggap sebagai goals yang masih perlu diinterpretasikan. Tuh. Nah, kemudian dia mengatakan a good example of a good description. Dia bilang contohnya ini, welcome warmly, stimulate the curiosity, shooting and response. Sudah jam 10 ya belum? Ya. Itu. Nah, dia bilang example of the goal. The facility should be provide extremely clear, jelas, simple and exciting. Gimana ya caranya bikin simple and exciting, agak sulit. Sederhana tapi membuat saya berdebar-debar gitu. Sirkulasi sistem untuk membersnya seperti apa dan sebagainya. Sehingga itu goals-nya. Nah, buatlah kata-kata atau pilihlah kata-kata dari goals yang mudah atau tidak membutuhkan interpretasi. Jadi goals. Kemudian kita bisa menentukan performance requirement-nya apa. Tuh. Sampai di situ sudah. Sampai di situ konsep. Nah, apa itu konsep? Tadi nih, kayak di sini nih, ini sudah sampai di konsep nih. Tadi goal sudah, isu sudah, value sudah. Sekarang kita masuk ke konsep. Apa itu konsep? Menurut Dweck. Nah, dia mengatakan konsep adalah statement of an ideal set of relationship among several of elements. Jadi several of elements. Under architect control such as forms, material, tekstur, color, dan sebagainya. Konsep itu dibuat, a concept statement is made up of a simple diagram and a few words. Jadi dibuat gambarnya dan dikasih keterangan. Itu menurut Dweck. Nah, kalau kita mengatakan konsep perancangan adalah proses sintesis, menggabungkan dua atau lebih komponen untuk menghasilkan sebuah gagasan atau konsep yang baru. Nah, kita bandingkan di sini, a concept is a statement, an ideal set of relationship among several elements. Jadi menggabungkan beberapa elemen. Berarti kan dia juga sintesa, cuman dia tidak menyebutkan itu sintesa gitu loh. Karena begitu kita mengatakan itu analisis, prosesnya kan beda. Kalau kita mengatakan itu analisis, berarti saya akan menjabarkan. Tapi kalau saya mengatakan itu sintesa, berarti saya menggabungkan beberapa elemen, beberapa komponen.
Sedangkan si Dweck sendiri mengatakan relationship among several of element under control of architects. Jadi yang dikontrol oleh arsitek. Jadi arsiteklah yang menggabungkan beberapa elemen itu. Arsiteklah yang menggabungkan beberapa komponen itu. Yaitu yang saya katakan tadi di awal bahwa Dweck itu tidak jelas apakah dia integrated atau segregated itu. Karena di konsep ini kalau kita lihat diagramnya ini kan penjabaran. Jadi dari performance requirement dijabarkan menjadi konsep. Dia tidak ada penggabungan di sini, tidak ada penggabungan. Sedangkan di statementnya dia itu walaupun dia mengatakan relationship itu kan berarti hubungan. Sedangkan dari perancangan, dari metode perancangan yang disebut dengan konsep perancangan adalah proses sintesa, menggabungkan dua atau lebih komponen untuk menghasilkan sebuah gagasan yang baru. Nah, apa itu proses penggabungan? Itu sangat tergantung dari data yang dimiliki oleh arsitek, data yang ada di kepala Anda, informasi yang ada di kepala Anda, berdasarkan pengalaman, berdasarkan emosi, berdasarkan preference, berdasarkan intuitif, berdasarkan macam-macam. Jadi sampai sekarang pun secara ilmiah sintesa itu terjadi di kepala arsitek. Jadi tidak tahu gimana dia menggabungkan, tidak terlalu clear alasannya. Walaupun mungkin arsiteknya bisa menjelaskan kenapa keluarnya seperti itu. Nah, karena isi kepala orang kan beda-beda. Isi kepala manusia itu, isi kepala mahasiswa itu juga beda-beda. Ada yang sudah punya pengalaman banyak, ada yang sangat emosional, ada yang preferensinya berbeda-beda gitu. Kemudian konsep itu adalah problem solving. Ini juga dinyatakan oleh Dweck. Jadi konsep itu adalah problem solving. Kita kembali lagi ke sini. Nih. Jadi kalau dia problem solving, dia akan ada di wilayah ini. Nah, ada di sini. Dari sini ke bawah, ini prosesnya adalah sintesis. Dari sini ke atas, prosesnya adalah analisis. Jadi begitu. Jadi schematic design ini sudah mulai dibuat pada saat kita membuat konsep. Di situ. Jadi sangat tergantung dari preferensi Anda. Saya suka warnanya merah, Bu. Saya suka warna putih. Oke. Konsep ini kadang juga disebut pattern, kadang disebut design ideas, disebut dengan design diagram. Kemudian ada tingkatan dalam menentukan konsep. Jadi ada konsep yang bersifat makro, konsep perancangan bersifat makro, ada konsep perancangan yang bersifat lebih detail. Dan dia harus bersifat problem solving. Jadi kalau dia diagram, kalau dia program analisis, dia itu adalah problem seeking, mencari permasalahan apa. Kalau dia sudah mulai menggabungkan sintesa, itu adalah problem solving. Misalnya, site saya terletak di Jalan Sudirman. Anda tahu kan Jalan Sudirman, kampus Anda sendiri. Di depannya itu ada boulevard. Satu arah, dua arah sih, tetapi dia ada pemisah jalannya. Nah, itu kan problem. Nah, bagaimana konsep entrance-nya? Nah, Anda harus memecahkan masalah itu. Jadi, Anda menggabungkan site, Anda menggabungkan transportasi di depan, Anda menggabungkan kondisi jalan, Anda menggabungkan macam-macam, kemudian ada lampu merah di situ misalnya. Kemudian saya bilang, oke, di mana sih entrance yang bagus supaya sirkulasinya lancar.
Nah, itu yang disebut dengan konsep perancangan. Jadi kita menggabungkan beberapa komponen untuk menghasilkan sebuah gagasan atau konsep yang baru. Ruek sendiri mengatakan konsep itu adalah relationship among several element under control dan architect control. Jadi sama, kurang lebih sama. Seperti itu yang saya katakan nih, Ruek nih integrated apa segregated itu. Nah, kemudian dia juga mengatakan untuk membuat konsep, Anda bisa menggunakan pendekatan analogi dan metafora. Tapi dari penjelasan dia cenderung dia akan menggunakan metafora. Tapi dia menyebutkannya analogi. Nanti kita bahas. Jadi bisa seperti itu. Nah, apa itu konsep perancangan? Mungkin di form penilaian sudah ada konsep apa yang harus ada. Misalnya konsep zoning. Anda membuat zoning horizontal, zoning vertikalnya seperti apa. Apa yang bisa menjadi pertimbangan saya membuat konsep zoning. Zoning itu adalah pendaerahan. Jadi Anda menggabungkan organisasi ruang dengan site. Bentuk site-nya seperti apa, organisasi ruangnya seperti apa. Anda letakkanlah organisasi ruang itu di dalam site. Tentu kemudian akan berpengaruh kepada mungkin perlu digeser dikit atau seperti apa, karena pada saat Anda melakukan superimpose, jadi Anda ada layer site, ada layer organisasi ruang, Anda tumpuk gitu, kan terjadi superimpose. Nah, mungkin tidak terlalu tepat sehingga kemudian perlu digeser-geser. Nah, karena ada kemungkinan bahwa bangunan itu lebih dari satu lantai, berarti Anda harus membuat zoning vertikal juga. Yang mana di bawah, yang mana di atas, yang mana di lantai 3. Seperti itu. Kemudian juga konsep entrance. Konsep entrance dan konsep zoning ini saling berpengaruh ya, resiprokal ya. Kalau Anda tentukan entrance dulu boleh, dia akan berpengaruh pada zoning. Kalau Anda tentukan zoning dulu boleh, dia akan berpengaruh pada letak entrance. Jadi ini bolak-balik. Kemudian konsep ruang luar, ada landscaping mungkin, parkir, signage, tampilan bangunan, sirkulasi mungkin gitu. Kan macam-macam. Kemudian misalnya ada konsep ruang dalam, accessibility, transportasi, suasana ruang, dan sebagainya. Konsep struktur, konsep utilitas, strukturnya upper struktur, substructure, superstructure, misalnya utilitasnya AC, listrik, air, dan sebagainya. Nah, ini konsep rancangan. Oke, sampai di situ ada pertanyaan, sudah selesai, habis slide saya. Ini adalah bukunya Dweck nih. Goals, misalnya apa, what is a goals, semua ini ada, tinggal Anda baca. Yang ingin saya perlihatkan itu adalah analogi. Nah, ini definisi performance requirement. A performance requirement itu measurable level of function that design object within a place must provide for a goal to be met. Jadi supaya goalnya kecapai. Jadi sebuah statement about sesuatu yang bisa diukur, measurable level of function, fungsi yang bisa diukur, that design an object, building, or place must provide for a goal to be met, untuk mencapai tujuan. Tuh. Oke, mana? Tes. Konsep. Nah, ini konsep mission, nah ini konsepnya di situ. Nah, misalnya apakah Anda melakukan, pakai konsep jaring laba-laba, boleh gitu.
seperti itu. Konsep itu ada hierarkinya, di analogi. Nah, analogi. Tadi kan dikatakan konsep bisa menggunakan analogi atau metafora. Analogi dalam biologi similar in function but not in evolution origin as seperti misalnya insang pada ikan analogi dengan paru-paru pada mamalia. Jadi yang dia samakan itu adalah fungsinya, similar function. Tuh. Kemudian analogi noun correspondent in some respect, especially in function or position, fungsi atau posisi between thing other dissimilar. Itu analogi. Dan dia mengatakan ada direct analogi, ada personal analogi, ada fantasi analogi. Contohnya misalnya gini. Personal analogi, terus orangnya tidur di sini, idenya kemudian bangunannya jadi bertingkat begitu. Kemudian tangan, kemudian bangunannya jadi begitu. Kemudian footprint, footstep, bangunannya. Kalau saya melihatnya kok tidak analogi ya, lebih condong ke metafora. Apapun itu, nah ini adalah konsep. Jadi konsep itu ada keterangannya, ada gambarnya. Jadi gagasan desain Anda seperti apa? Saya mau parkirnya shading gitu, ada naungannya. Oke, parkir saya pakai tanaman pohon untuk shadingnya boleh. Saya pakai pergola boleh. Saya pakai atap boleh. Yang penting konsepnya itu adalah saya parkirnya supaya tidak terkena matahari panas banyak-banyak gitu. Itu sirkulasinya harusnya dinamis. Oke, kalau mau sirkulasinya dinamis berarti jalan-jalannya itu pola sirkulasinya pakailah banyak garis lengkung gitu. Seperti itu dia. Nah itu sepertinya saya tidak mau banyak matahari gitu misalnya masuk, berarti ini kaca mungkin harus di shading atau dikasih filter gitu. Jadi seperti itu dia konsep. Ini konsep juga bentuk bangunan, konsep juga ini juga konsep misalnya, terus dia bilang all apartment entrance visible from the central point. Jadi semua bangunan harus bisa dilihat dari natahnya, dari open court-nya. Oke, berarti pintunya harus diletakkan di situ. Circulation spread faculty, offices, and classroom. Ya, harus sirkulasinya harus terpisah antara kantor dan ruang kelas itu. Jadinya begitu gitu, menurut dia itu, walaupun menurut saya nggak tahu juga. Jadi ini konsep. Jadi Anda menggabungkan 2 atau 3 komponen, kemudian menghasilkan gagasan yang baru. Konsep. Kemudian habis, sudah bukunya Dweck itu habis, part 2 ini adalah lebih kepada bagaimana membuat research. Design research. For most of design research. Nah, sudah selesai. Jadi sampai di bab konsep doang. Selesai. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Halo Bapak Ibu, ada pertanyaan kah? Sendiri tadi. Dari saya sudah cukup, Bu, terkait penjelasannya. Oke, ya sudah cukup katanya. Yang lain? Sampai Made Dwika tadi. Gusti Putu Angga Mahesa. Dari saya, Putu Angga. ya Bu, dari saya sudah cukup jelas. Oke, Mahesa, coba menurut Anda apa itu konsep perancangan? Kan Anda harus bikin tuh, apa itu konsep perancangan? Angga, Mahesa. Ya, Hmm.
konsep perancangan itu merupakan sebuah perencanaan atau pembuatan sketsa dalam merancang sebuah desain bangunan. Apa? Coba diulang. Jadi menurut saya konsep perancangan itu merupakan sebuah perencanaan atau pembuatan sketsa dalam merancang sebuah bangunan. Gitu ya. Yang berikutnya, Dena Sekar Bidara. Apa itu konsep Bu. perancangan? Kalau menurut saya konsep perancangan itu adalah suatu proses perencanaan untuk membangun sebuah bangunan. Proses membangun sebuah Bangunan, mendesain suatu bangunan. mendesain. Bukannya Anda sudah prosesnya dari minggu pertama itu sampai minggu kelima, now is minggu kelima. Terus kita ngomong Konsep Ah. perancangan itu. proses. Konsep perancangan itu masuk ke proses itu juga, Bu. Iya. Oke, Nyoman Aditya Mahaputra, apa itu konsep perancangan? Menurut pendapat saya ini adalah sebuah perencanaan di mana dalam proses ini kita mencoba menggambarkan bagaimana situasi dan kendala yang dihadapi untuk dilakukannya penyelesaian suatu masalah terhadap isu yang diangkat, sehingga pada akhirnya kita mendapatkan solusi atau sintesisnya dalam mewujudkan rancangan tersebut. Mungkin dari saya itu. Oke. Tadi siapa sih? Ade, Nyoman, siapa? Aditya ya. Dari beberapa keyword yang Anda sampaikan ada masuk. Misalnya ada sintesa, ada gagasan. Yang dimaksud dengan konsep perancangan itu adalah sebuah gagasan desain. Anda kan sudah bikin proses program ruang nih, informasinya sudah lengkap, usernya siapa, penggunanya siapa, ada anak-anak Bu, ada orang tua Bu, ada remaja, fungsinya sudah tahu ini. Nah sekarang kalau Anda mau membuat sebuah gagasan desain taman budaya, how? Nah gagasan itulah yang disebut dengan konsep rancangan. Bagaimana saya mendapatkan gagasan itu? Sintesakanlah berbagai komponen itu gitu loh. Misalnya saya mau bentuk bangunan. Karena tema saya adalah green arsitektur gitu misalnya. Bentuk bangunan saya warnanya harus hijau gitu misalnya. Itu kan gagasan desain. Itu sebuah keputusan desain. Warnanya saya mau bikin hijau. Oke. Karena temanya adalah green building, tampilan bangunan saya itu saya cover pakai vertical garden. Misalnya begitu. Kan beda-beda. Jadi setiap orang bisa membuat gagasan desain yang berbeda walaupun isu atau goals-nya itu sama. Itu isunya kan misalnya saya mau green arsitektur. Goals-nya supaya tidak terjadi banyak polusi gitu misalnya. Oke. Terus performance requirement-nya apa, konsepnya apa gitu. Kan bisa saya mau bikin warnanya hijau aja Bu, gitu biar adem, oke. Atau saya mau bikin vertical garden Bu, boleh. Atau saya mau bikin bangunan yang mencerminkan arsitektur tropis, karena tropis itu menurut saya adalah green juga, oke, gitu loh. Jadi konsep rancangan itu adalah sebuah gagasan desain. Lalu bagaimana saya mendapatkan gagasan itu? Itu ya dari tadi, apakah Anda melakukan metafora, apakah melakukan analogi, kemudian Anda menggabungkan berbagai komponen. Saya mau sirkulasinya dinamis. Lalu gagasannya apa? Saya mau pakai garis lurus, Bu. Lah, kalau garis lurus terus maunya dinamis kan tidak tercapai.
Kalau garis lurus itu kan menjadi sangat formal, dia tidak mau dinamis. Kalau Anda mau bikin kantor misalnya, kantor itu kesannya harus formal, Bu. Pakailah garis lurus. Tapi saya ini adalah fasilitas rekreatif. Berarti usahakan tidak banyak menggunakan garis lurus itu. Jadi buatlah sequence. Saya mau menciptakan sequence. Sequence itu apa? Surprising, sesuatu yang membuat orang terkejut gitu misalnya. Ya buat, berarti terkejut itu bisa nggak dengan garis lurus? Ya nggak bisa. Garis lurus kan mah dari awal sudah kelihatan ujungnya. Tapi kalau Anda membuat sequence, baru masuk belum kelihatan. Baru berbelok, wah ada sesuatu yang menarik. Nah itu disebut dengan sequence. Oke, paham ya? Cokorda Gede Agung Mahardika Pamayun. Halo, Pak Cok. Cokorda. Halo, Pak Cok. Cokorda Gede Agung. Where are you? You are not here? Wah, ternyata dia tidak di sini, Pak Cok nih. Radif Del Piero. Radif? Oke. Hadir, Bu. Ya, setelah menjelaskan tadi, kira-kira menurut Anda, apa itu konsep rancangan? Kalau dari pendapat sipil saya sih, konsep rancangan itu bisa disebut sebagai konsep desain atau konsep pembuatan desain yang wujudnya bisa berupa konsep tertulis atau verbal, Bu. Tidak boleh tertulis, tidak boleh hanya tertulis, harus grafis dan verbal. Harus ada grafisnya, karena kan sudah desain decision, sudah keputusan desain. Jadi harus grafis. Konsep rancangan harus grafis. Tidak boleh verbal. Bukan. Oh, iya. Harus grafis, boleh ditambahkan verbal. Tidak boleh hanya verbal. Ya. Oke. Bu. Berikutnya, Kadek Dinda Ari Puspita. Halo. Halo Ibu, Ya, apa? suara saya terdengar? Ya. Apa itu? Menurut saya, konsep perancangan itu alur proses dari setelah kita menentukan apa yang akan kita angkat seperti langgam perencanaan itu. Jadi setelah kita merencanakan seperti gagasan dari setelah kita mengangkat langgam itu. Ya. Artinya proses konsep perancangan itu proses dari desain. Ya, jadi konsep perancangan sudah mulai disebut sebagai skematik design, sudah awalan dari skematik design. Jadi karena informasi kan sudah dapat semua, ruang sudah dapat semua, site sudah dapat semua, lalu Anda gabungkan antara site dan ruang nih, sintesakan dia berbagai-bagai sintesanya. Misalnya kalau Anda menggabung konsep rancangan struktur, itu Anda gabungkan kondisi tanah di site Anda seperti apa, struktur yang cocok seperti apa gitu misalnya, fondasi yang cocok seperti apa. Kemudian mengenai penghawaan misalnya, oke, saya tepi pantai, kemudian saya tepi pantai, apa penghawaannya, saya pakai cross ventilasi, jendelanya di mana dan sebagainya. Di tepi pantai juga berpengaruh pada pemilihan material misalnya, oh tepi pantai suka-suka karat, lalu saya tidak boleh banyak pakai besi kah? Kalau saya pakai baja atau besi, apa yang harus saya lakukan supaya tidak terjadi karat atau korosif misalnya, kan karena pantai adalah air laut yang banyak mengandung garam. Jadi begitu. Jadi konsep rancangan itu makanya disebut dia memiliki hierarki. Ada yang sudah sangat makro, ada yang lebih detail, ada yang lebih detail lagi. Begitu. Ya. Oke, sudah? Paham? Gede, Ian, Merta, Rustanaya. Ya, menurut Anda apa tuh konsep rancangan?
Iya, jadi perancangan itu keputusan desain decision. Jadi apa yang saya mau bentuknya segitiga, itu kan keputusan. Konsekuensinya apa terserah lah. Saya mau bentuknya silinder, itu keputusan. Saya mau sirkulasinya macam mana, saya mau entrance-nya di mana, saya mau warnanya seperti apa, itu semua keputusan desain. Jadi konsep rancangan itu adalah keputusan desain. Oke, sudah? Karena sudah 1 jam lebih. Kalau ada pertanyaan, silakan. Halo? No? Tidak ada? Kalau tidak ada, sesuai dengan pesan Pak Pri, kuliah saya akhiri gitu. Jadi, Anda silahkan menghubungi dosennya untuk konsultasi hari ini. Ya, saya tidak tahu apakah ada dari kelas paralel yang akan konsultasi sama saya atau kelas reguler gilirannya saya belum baca. Kalau memang ada, silahkan saya dihubungi itu. Saya di WA ya. Oke, ada lagi pertanyaan kah? Sudah paham bagaimana membuat desain kriteria, bagaimana membuat konsep rancangan? Sudah? Paham? Tidak ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ruangan saya tutup ya.